Itu mama setiap malam berdoa buat aku gitu loh. Sholat malam buat aku, sujud buat aku di saat aku lagi ngalamin situasi terberat di dalam hidup. Kalau nggak ada Fas, mungkin aku bisa dibilang nggak bisa jadi perempuan kuat yang bisa akhirnya berjuang. Satu kata menurut abang Mami. Apa? Banyak sih Mami, tapi salah satunya cinta. Masya Allah. Bangga punya ibu kayak gini, yang nggak pernah nyerah, yang nggak pernah putus asa, yang selalu hadir di samping abang setiap hari. Ngajarin abang semua hal yang abang gak tahu. Kayak Sayang banget sama Mami ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra hatta idza balagha dahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an mala solihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Amin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau. Dan sungguh, aku termasuk orang muslim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Masya Allah, tabarakallah. Seneng banget lihat abang ngaji. Tadi sayang itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan Masya Allah itu surat yang mengajarkan kewajiban menghormati ibu dan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum netizen. Cari berkahnya yuk. Tahu nggak kenapa aku duduk di sini? Tahu nggak? Kenapa? Tanya dong kenapa gitu. Kenapa? Kamu jadi narasumbernya? Salah. Aku jadi host. Aku jadi host.
bintang tamunya adalah kamu. Loh, Iya, kamu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai perjuangan ibu. Biasanya kan kita selalu ada bintang tamu kan, kita yang biasa yang bawain acaranya. Tapi sekarang aku pikir-pikir perjuangan ibu, siapa bintang tamunya yang pas? Gak usah cari bintang tamu, aku punya seorang istri yang berjuang menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, Masya Allah. Kita kan mungkin sering ngobrol di rumah, tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga aku nggak pernah tanyain. Termasuk mungkin isi hati kamu, Cie. isi hati. Walaupun aku terkadang tahu isi hati kamu seperti apa. Hari ini kamu istriku. Kamu di sini dulu ya. Iya, iya. Aku tanya-tanya ya. Kamu temanin ya. Iya. Mami ya. Iya. Oke. Kamu nanya. Kira-kira perjuangan seorang ibu tuh seperti apa sih? Bagaimana? Karena kita semua punya seorang ibu ya. Karena kan perempuan tuh begitu mulia ya. Begitu dia lahir kan dia juga pasti orang tuanya seneng, apa semuanya seneng gitu. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas mengenai ibu. Ibu itu seperti apa sih? Perjuangannya bagaimana sih? Nanti aku akan nanya banyak sama kamu, ngobrol banyak sama kamu ya. Karena ini judulnya Assalamualaikum Netizen ya. Jadi aku mau ngasih kesempatan ngebacain pertanyaan dari netizen-netizen. Nanti kamu yang jawab ya. Karena menurut aku perjuangan seorang ibu itu kan luar biasa ya. Membesarkan anak-anaknya dari kecil, dari mengandung sampai menyusui, sampai membesarkan. Sampai ibu itu menjadi madrasah pertama buat anak gitu kan. Di rumah mengajarkan banyak hal baik kepada anak gitu. Mungkin kita punya orang-orang yang ahli di bidangnya untuk itu, ustazah, para guru. Tapi kali ini aku mau minta jawaban dari kamu yang juga menurut aku adalah seorang ibu yang juga Masya Allah. Kadang lihat perjuangan kamu yang luar biasa. Ya aku tahu lah bagaimana dari awal kita sama-sama sampai sekarang kita sampai di sini gitu. Aku tahu banget perjuangan kamu, tapi mungkin gak semua orang juga tahu gitu kan. Dan banyak juga yang pengen tahu dari sudut pandang kamu seperti apa sih, bagaimana perjuangan kamu gitu. Ya, aku bacain ya pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan dari @pandikatacita. Halo Kak Fai, tuh Kak Fai kan? Langsung kan? Aku seorang ibu muda yang Masya Allah ternyata emang gak gampang ya untuk menjadi seorang ibu. Banyak sekali perjuangan yang aku hadapi setiap harinya, bahkan setiap detiknya. Tapi saya sebagai seorang ibu banyak sekali merasakan kekurangannya. Merasa belum jadi ibu yang sempurna untuk anak saya. Apakah Kak Fairuz pernah merasakan hal tersebut? Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Karena aku jadi suka stres sendiri. Terima kasih Kak. Dari seorang Fairuz bagaimana? Pernah merasakan dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau pernah lah, pasti pernah ngerasain sama kayak merasa nggak sempurna buat anak-anak gitu. Kayak misalkan waktu pertama kali punya anak gitu kan, pas abang lahir takut kayak nggak bisa memberikan pendidikan yang baik buat dia. Terus kayak nggak bisa ngebesarin dia dengan baik, itu pasti gitu. Apalagi kan momen-momen kayak gitu tuh di setiap anak pasti muncul gitu. Di saat kayak pertama kali punya abang, pernah ngerasain juga posisi di mana dulu kira-kira bisa kasih pendidikan yang baik nggak ya buat dia, kira-kira bisa nggak ngebesarin abang gitu. Apalagi kan pernah menghadapi di posisi harus cari uang sendiri buat abang Fas. Yang pernah kamu ceritain Iya itu. gitu, dan akhirnya di situ kayak ngerasa bahwa kok nggak bisa, apa nih akhirnya nggak bisa kasih sayang yang sempurna buat dia gitu. Terus juga waktu punya kakak Ejas juga ngerasain itu, kayak punya anak perempuan gitu. Pengennya kan bisa menjadi sosok yang contoh yang baik buat kakak kan gitu. Pasti pernah lah ngerasain takut nggak bisa ngasih contoh yang baik buat kakak Ejas. Dan aku kan manusia biasa ya, seorang ibu tuh manusia biasa. Nggak luput yang namanya dari salah juga gitu loh. Pasti punya kekurangan, banyak kekurangannya gitu. Nah salah satunya tuh kayak misalkan tiba-tiba kayak lagi capek banget, terus tiba-tiba kan kadang kita suka emosi, terus kayak marah gitu kan. Pas lagi marah tuh kadang di situ tuh titik menyesal, kok marah, kenapa harus marah ya gitu, nyesel banget kenapa harus marah ya sama anak-anak. Pasti pernah ngerasain kayak gitu. Jadi kayaknya pasti semua orang pernah ngerasain itu. Cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya ya menyadari kesalahan kita, menyadari bahwa apa yang kita lakuin tuh kita tahu gitu, kesalahan yang kita lakuin itu adalah memang salah dan diperbaiki agar itu nggak terjadi lagi. Nah
kalau untuk gimana caranya kita bisa tetap semangat, biar kita ngerasa bahwa kita bisa menjadi ibu yang baik, itu harus kayak ditanemin di dalam diri sih. Aku pasti bisa jadi ibu yang baik, aku pasti kuat, aku bisa buat mereka gitu. Jadi harus optimis gitu, bahwa kita bisa. Jadi udah introspeksi diri dulu, habis itu memperbaiki diri, terus baru menyemangati diri sendiri dulu. Oh, gua harus mau berubah gitu ya. Iya. Jadi lebih baik buat anak-anak gitu ya. Oke, semoga bisa menjadi jawaban terbaik ya buat yang udah bertanya nih ya. Pandikata Cita, panggilannya siapa sih? Pandikata Cita. Nah, ada lagi sayang yang mau nanya. Oh ya boleh. Abang tenang-tenang aja di situ ya nak ya. Temenin mami ya. Dingin ya studionya ya? Iya, Nggak apa-apa. dingin. Latihan sayang sebelum kita ke salju. Oh iya. Ada dari @sekareski. Halo Kak Virus. Katanya. Halo. Aku sudah ngikutin kakak dari dulu. Wah, Masya Allah. Halo. Siapa lo ngikutin istri gue? Halo. Ngikutin. Ngikutin kamu. Jangan ada di sini lagi orangnya. Ngikutin katanya. Aku udah ngikutin kakak dari dulu. Menurut aku kakak adalah seorang ibu yang sangat menginspirasi buat aku, Cie. Dan mungkin buat banyak orang juga katanya. Aku mau tanya Kak, momen terberat apa yang pernah kakak lewatin dan gimana cara ngelewatinnya? Terus siapa orang yang menginspirasi dan menguatkan Kak Virus sehingga bisa menjadi sosok Virus yang hebat seperti sekarang ini? Aduh. Love sekebon untuk Kak Virus. Wow. Masya Allah. Dan Apa? apakah jawaban mami adalah Apa ya? Kalau ini pasti udah, kalau dari pertanyaannya udah bikin apa? sedih? Kalau mau ngejawabnya tuh ini Pasti berat ya. Kalau ngomongin momen terberatnya itu pasti momen terberat di saat aku harus bisa jadi dua sosok sekaligus orang tua buat Abang Fas saat itu, saat Dedi belum ada gitu. Di situ berat banget sih buat aku karena harus kayak saat itu tuh harus bisa menerima kayak belum lagi menghadapi kayak fitnahan yang ada, ujian-ujian yang istilahnya aku harus bisa kuat gitu buat Abang gitu. Di saat diragukan bisa mendidik Abang menjadi anak yang baik, terus juga harus bisa kayak apa ya, nggak mendengarkan omongan-omongan yang nggak baik gitu loh. Kayak misalkan di saat ngedidik Abang gitu. Susahnya itu kan harus bisa ngedidik Abang, yang tadi aku bilang harus cari uang juga. Kadang tuh suka capek luar biasa, kurang tidur gitu buat Abang. Sampai akhirnya pagi-pagi bangun harus ngurusin Abang sekolah dulu. Itu pasti aku selalu sempetin momen itu gitu. Dan itu berat banget buat aku karena akhirnya aku tahu dari prosesnya, karena ini kalau diceritain kan panjang banget. Dari prosesnya itu ternyata di situ aku tahu bahwa menjadi sosok dua orang sekaligus itu nggak gampang, itu berat banget. Seorang ibu dan seorang kepala rumah tangga ayah, gitu. Jadi di situ aku harus menjadi kepala rumah tangga dan menjadi ibu buat Abang Fas gitu. Dan alhamdulillahnya saat ujian terberat itu ada dengan berbagai macam rintangannya, dengan kekuatan doa sama Allah, dan ternyata di situ sadar kayak bahwa saat menerima ujian, di saat kita mintanya sama Allah, maka Allah akan kasih. Jadi curhatnya bukan sama manusia gitu, curhatnya sama Allah, dan saat itu mulai Allah menjawab satu persatu semua pertanyaan yang aku kasih sama Allah gitu loh. Gitu, keluh kesah yang aku kasih sama Allah, dan alhamdulillah senang banget bisa dapat jawaban dari Allah gitu, bisa kayak kasih kebahagiaan buat Abang Fas, terus juga bisa ketemu sama kamu yang alhamdulillah Allah kasih luar biasa pasangan hidup yang Masya Allah melindungi aku, melindungi Abang Fas, melindungi rumah tangga ini. Kalau dibilang sosok yang menginspirasi saat itu momen terberat itu ada, ya mama aku sih sebenarnya. Karena mama aku itu saat aku ngalamin
tamparan luar biasa di dalam hidup tuh waktu itu tuh apa ya, ngedoainnya tuh luar biasa gitu, kayak ngedoainnya luar biasa sampai waktu pas aku nggak kuat, mama bilang, mama sujud buat kamu, mama doain kamu, mudah-mudahan kamu dapat kebahagiaan gitu dan insya Allah semua orang-orang yang ngezolimin kamu semua tuh bisa dapat balasan dari Allah gitu, dipeluk kayak yang didoain anaknya setiap hari. Itu mama setiap malam berdoa buat aku gitu, sholat malam buat aku, sujud buat aku di saat aku lagi ngalamin situasi terberat di dalam hidup. Jadi seneng banget. Di situ aku tahu bahwa doa seorang ibu luar biasa. Karena aku yakin banget aku nggak bakal bisa ada di titik saat ini menjadi ibu dan bisa dapat kebahagiaan ini sama kamu dan anak-anak kalau nggak ada doa mama aku. Masya Allah. Abang seneng nggak tuh mami kayak gitu, sekuat itu? Sian mami nangis dipeluk dong maminya. Masya Allah. Masih kuat kan ya aku bacain pertanyaannya, nggak apa-apa? Aku paling nggak bisa ngelihat istri tuh air matanya keluar gitu loh sayang. Juga pakai itu. Habis nggak ada tisu. Kotor. Oh, gitu ya. Tisu. Aku gunain tisu ya. Tadi jadi pakai baju kamu jadinya. Udah. Oke, mari kita. Tapi itu yang bikin aku bangga sih sama kamu. Kamu dengan berbagai macam cobaan, terus segala macam cobaan, terus yang terjadi dalam hidup kamu di saat kamu terjatuh gitu kan. Ternyata kamu bisa bangkit dan kamu bisa tetap tersenyum dan menebarkan cinta gitu buat orang lain, sehingga akhirnya kan makanya banyak nih yang ngirim pertanyaan yang katanya terinspirasi sama kamu, dan semoga ini bisa menginspirasi juga banyak orang lainnya, terutama yang paling penting menginspirasi anak-anaknya kalau mereka itu berpikir dan mereka bangga punya ibu yang kuat, ibu yang luar biasa. Ternyata perjuangan seorang ibu itu kita nggak usah ngeliat jauh-jauh dari mana, ternyata dari ibu kita sendiri bisa kita lihat gitu ya. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi sayang. Maaf ya aku bikin kamu nangis. Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa. Sering nggak sih aku? Nggak ya? Enggak lah, nggak sering. Kayak anak-anak aja. Siapa kayak anak-anak? Dedi. Karena aku sering buat gue kayak anak-anak sering buat nangis. Emang Dedi gitu ya? Kayak begitu. Maaf ya baju aku kayak gini, biasa olahraga kan ototnya jadi gede-gede gitu kan. Jadi agak keluar-keluar gitu. Sayang ada pertanyaan nih dari @Afwazunisa. Bukan buat kamu ternyata. Buat siapa? Buat Abang Fas ganteng katanya. Hai Abang Fas ganteng. Hai. Masya Allah dong, Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Bang Fas, satu kata untuk deskripsiin untuk Mami Virus dong Bang, satu kata menurut Abang Mami. Apa? Satu kata buat Mami. Ya oke. Banyak sih Mami, tapi salah satunya cinta. Oh, Masya Allah. Cinta. Kenapa cinta? Mami tuh selalu sayang sama Abang, Mami tuh cinta Abang. Terus Mami tuh kayak jadi sahabatnya Abang gitu. Masya Allah, Mami penuh cinta ya. Kamu sweet banget sih Bang. Masya. Jadi harus belajar dari kamu nih. Kalau ditanya satu kata buat Mami. Nanti aja. Nanti aja ya. Ada lagi. Sekarang buat dari @gitayuwanita_pp. Assalamualaikum Kak Virus, Kak Sony dan Abang Fas. Nama saya Gita. Saya mau tanya untuk Abang Fas lagi. Abang Fas. Apa nih Bang momen terbahagia Abang sama Mami? Boleh dong diceritain Bang? Momen terbahagia ya? Waktu banyak banget saking banyaknya dia bingung. Dia malu, nggak apa-apa ceritain terbaik yang Abang rasain. Setiap hal pasti membahagiakan kan, tapi pasti Abang punya yang Abang ingat, Abang pikirin tuh apa? Memang waktu sama Mami tuh kayak jalan-jalan bareng gitu, kayak berduaan. Terus? Kayak kita berduaan terus kayak jalan-jalan, kita makan, terus kayak
quality time. Kita berdua quality time gitu. Curhat. Curhat. Dia suka curhat kan, diskusi gitu-gitu. Oh, dia suka curhatnya sama kamu ya? Curhat. Aku merasa gagal. Ya enggak lah. Apa gak curhat sama aku sih? Udah, netizen makasih udah nanya ya. Sekarang aku aja yang nanya deh. Abang Fas anak pertama kita gitu. Apa yang kamu pikirin waktu pertama kali ngelahirin abang? Waktu pertama kali ngelahirin abang itu pertama kalinya ngerasain hadiah terindah yang Allah kasih itu abang Fas. Hamil 9 bulan. Gak gampang ternyata di situ ngerasain jadi ibu. Kebetulan waktu hamil abang Fas tuh kan sakit-sakitan. Terus juga hamilnya agak sulit saat itu, susah gitu. Waktu ngeliat abang lahir tuh kayak semua rasa sakit selama 9 bulan itu tuh kayak semuanya tuh hilang gitu. Kayak itu tuh kayak apa ya, rewards dari Allah yang Masya Allah luar biasa gitu. Ngeliat dia ditaruh di sini tuh kayak ini gitu, maksudnya anak aku gitu yang aku lahirin gitu. Abang tuh anugerah dari Allah yang luar biasa yang Allah kasih. Lahirnya abang tuh kalau buat aku Allah tuh kasih kekuatan baru. Karena nggak lama Fas lahir, waktu Fas umur 9 bulan, papa meninggal. Aku deket banget sama papa, terus papa meninggal. Adanya abang tuh, dan saat itu kan aku punya masalah. Saat itu punya masalah gitu kan. Kayak kalau nggak ada abang tuh nggak kuat ngejalanin semua permasalahan yang ada gitu. Kayak dia tuh sumber kekuatan aku banget. Jadi kayak ngerasa bahwa memang lahirnya dia Allah kasih biar aku jadi perempuan yang kuat. Kayak udahnya kayak ngerasa capek gitu ngejalaninnya tuh capek banget gitu setiap masalah yang ada. Pas ngelihat dia harus kuat gitu. Ngelihat muka dia tuh waktu bayi harus kuat, aku harus kuat buat dia butuh aku gitu. Kalau kamu lemah malah yang ada nanti. Oh iya, kalau nggak ada Fas mungkin aku bisa dibilang nggak bisa jadi perempuan kuat yang bisa akhirnya berjuang di kehidupan sih gitu. Jadi adanya Fas pertanda Allah kasih aku kekuatan luar biasa. Akhirnya bisa jadi ibu yang kuat sampai detik ini. Ya sih, karena kamu tuh kalau udah mengenai anak tuh apa aja gitu ya dikasih ya sayang ya. Dulu tuh susah banget, jadi waktu zamannya abang Fas tuh anak yang nggak bisa semua aku bisa beliin. Gitu, jadi kayak ya mainan ya kalau punya uangnya beliin. Terus kalau lagi kerja punya uang tuh ingetnya Fas, udah nggak ada tuh yang namanya shopping, beli ini beli itu tuh nggak ada. Jadi uangnya mendingan aku beliin susu buat dia, yang penting dia bisa nyusu gitu, jangan sampai dia lapar lah gitu. Jadi apa-apa buat dia. Makanya sekarang setiap kamu punya rezeki lebih apa-apa, wah anak lagi gitu kan. Dan begitu bermaknanya kehadiran Fas pertama kali dalam hidup kamu. Sekarang kan kamu udah punya Ejaz, punya Zafi. Makin sempurna lagi. Gimana rasanya? Happy banget, bahagia. Bahagianya tuh kayak dikasih kesempurnaan sama Allah gitu. Kayak akhirnya bisa punya kakak Ejaz, punya anak perempuan. Terus punya Dede Zafi. Kayak hidup tuh kayak lebih berwarna aja. Punya banyak keluarga, berarti nanti banyak yang ngedoain aku, banyak yang ngedoain kamu. Karena doa anak-anak soleh itu ya. Iya, anak soleh-soleha gitu. Jadi kalau udah ngeliat mereka tuh rasa apapun Ejaz pulang tuh ya? Iya capek. Apalagi gitu. Ejaz tuh kayak ceria banget dulu. Langsung hilang rasanya tuh gitu. Jadi anak-anak tuh sumber kekuatan aku banget sih gitu, bisa ada sampai di titik saat ini, dan di situ akhirnya bisa merasakan menjadi seorang ibu. Di situ baru tahu di saat ngerasain yang namanya hamil 9 bulan, ngerawat tidak gampang. Itu semua butuh perjuangan sih. Perjuangan di mana kasih sayang yang memang benar-benar tulus.
nggak ada rasa capek mau ngegendong seberat apapun anaknya kalau dia butuh digendong dan supaya dia nggak rewel. Terus gimana caranya supaya mereka jadi nggak sakit, gimana caranya mereka sehat, gimana caranya mereka bahagia. Ngelihat barang bagus dikit, kalau bisa dipilih antara barang yang mau kita beli sama Atau anak buat yang anak. mau, pasti buat anak lebih iya. diutamain. Gitu. Itu kamu banget deh. Makanya kayak Ejas waktu sakit, Zafi kan sempat sakit juga tuh. Kalau netizen ya, pemirsa sahabat Sonfai, aku kan suka ngeliat dia ya gitu ketika si Zafi lagi bangun malam, terus rewel, terus kamu tetap bangun, terus ngasih susu gitu. Terus kayak kamu tuh kayak nggak ngeluh gitu, padahal kurang tidur apa segala macam. Besoknya bangun pagi. Kalau aku sebagai suami sebenarnya ketika anak nangis, ya aku sebenarnya lebih dengar duluan dibanding kamu gitu. Tapi gimana caranya aku pura-pura nggak denger aja gitu. Biar kamu yang lakuin itu. Ternyata udah diinduin sama maminya. Tapi aku di situ menilai, ya Allah Masya Allah luar biasa banget gitu. Ya kamu tuh nggak ngeluh gitu sayang. Makanya kan kayak itulah bentuk kecintaan seorang ibu terhadap anak-anak. Setiap orang juga kalau aku rasa mungkin saudara nih ya atau teman-teman yang lain deh punya bentuk perjuangannya sebagai ibu seperti apa. Ayah contohnya juga perjuangannya ada di luar, harus bagaimana caranya menafkahi juga. Terus tetap ada waktu quality time sama anaknya juga. Nah kalau ibu tuh susahnya menurut kamu apa sih? Menurut kamu aku nanya nih, biar aku tahu nih. Jadi kalau ternyata kamu sedang ngelakuin sesuatu, oh aku tahu, oh kamu lagi ngerasa susah nih. Jadi pelajaran buat aku sayang. Aku sih nggak tahu kenapa ya, pokoknya ngerasa ngedidik Fas, Eja sama Zafi tuh happy sih. Semua rasa capek tuh kalau udah ngeliat mereka tuh kayak nggak ada artinya dibanding mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak terlalu berarti banget buat aku gitu. Tapi kalau bisa dibilang susah sih, bukan kayak takut gagal juga enggak, tapi lebih ke arah gimana caranya aku bisa ngasih kasih sayang buat mereka, ngasih pendidikan yang baik buat mereka di rumah, karena itu udah tugas aku menjadi seorang ibu. Karena cita-cita kita kan pengen anak-anak jadi hafizah Quran. Dan itu tuh butuh memang sebuah perjuangan ya, ternyata kan gak gampang gitu loh. Dan komitmennya itu tuh nggak mudah jadi orang tua untuk bisa memegang teguh itu kan gitu loh. Jadi ya perjuangannya panjang, perjuangannya tuh masih panjang dan nggak semudah yang kita kira gitu. Nah tapi kalau dibilang ngerasa susah ngedidik mereka, ngerasa susah ngerawat mereka, ya itulah seorang ibu. Makanya ibu kita tuh patutnya dihormatin tuh, kayak ternyata tuh nggak ada loh rasa minta timbal balik ke anak tuh nggak ada. Gitu ya. Rasa tuh nggak ada sama sekali. Jadi kayak ngerasa bahwa ya memang apa yang gue lakuin ini kayak ngelihat matanya mereka tuh kayak semua rasa yang kita rasain malamnya, kurang tidurnya tuh semua hilang. Hilang gitu. Ya. Paginya ngeliat anak-anak ceria walaupun kita ngantuk. Tapi anak-anak ceria tuh kayaknya wah obat dari segala semuanya gitu ya. Iya, itu udah kayak obat segala-galanya. Makanya kalau udah anak sakit tuh udah kayak lagi orang patah hati. Ya Allah kenapa harus sakit sih gitu, kayak sedih banget gitu. Gimana caranya mereka tuh ya nggak sakit, mereka nggak kekurangan sedikit apapun gitu. Nih kamu jujur ya, kamu harus jawab jujur. Nih abang juga coba nih dengerin ya bang. Aku tahu lah mungkin banyak sahabat Sonfai tahu kamu itu bisa dibilang kalau buat aku Wonder Woman ya, atau ya bagaimanapun bagaimana aku menilai kamu dan orang menilai kamu dari adanya kasus-kasus dulu sampai sekarang kamu ada di sini, kan kamu kayak Masya Allah Tabarakallah atas izin Allah bisa nyelesain kan semuanya gitu. Aku ngeliat perempuan kuat gitu ya. Tapi aku yakin banget ada sesuatu dalam diri kamu yang gak kamu ngomong ke aku atau ke anak-anak. Pernah nggak sebenarnya kamu ngerasa capek, ngerasa drop banget, tapi kamu nggak bilang? Ini aku harus tahu nih di sini nih. Karena kalau aku ngomong berdua kan, ya kita jarang ngomongin ini sebenarnya kan. Tapi sekarang aku mau nanya, bener-bener di sini nih pertama kalinya aku nanya. Jujur, kamu pernah nggak ngerasa drop, tapi kamu nggak ngomong di belakang aku. Padahal kamu bisa melewati semua masalah itu gitu. Waktu ngadepin masalah yang dulu itu pernah ngerasa drop dan atau masalah apapun. Iya, yang waktu masalah yang berat banget itu pernah drop banget. Pernah nangis sendiri di kamar yang semua orang nggak tahu gitu. Aku juga nggak tahu loh itu. Nggak tahu, kamu nggak tahu, anak-anak nggak tahu. Pokoknya kalau udah di depan kamu sama anak-anak, ya coba untuk kuat aja gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Kenapa nggak ngomong sama aku?
apa ya, aduh. Ya kamu bilang kalau aku adalah support system kamu, tapi kenapa nggak ngomong? Karena saat itu aku kayak ngerasa bahwa nggak mau selalu ngerepotin aja gitu, nggak mau. Aku nggak ngerasa direpotin tapi. Nggak mau jadi makin nambah beban orang gitu, kayak ya udah pokoknya udah terlalu banyak ngeluh, udah terlalu banyak kamu aku repotin gitu. Anak-anak nggak boleh, kalau anak-anak pasti aku nggak mau anak-anak tahu, karena aku pengen anak-anak tahunya ya udah gitu. Mami baik-baik aja gitu. Tapi ya aku cuma manusia biasa, ada batas, ada limitnya ternyata. Apa yang aku rasain, aku harus omongin gitu kan. Akhirnya aku berani diri saat itu ngomong sama kamu apa yang aku rasain. Dan ternyata di saat aku dapat support system yang luar biasa, ngeliat kalian tuh semua rasa tuh memang benar-benar hilang gitu, kayak sepadan aja, maksudnya kayak oh aku punya mereka nih, aku harus kuat nih gitu. Kamu nggak ngomong sama aku, nggak ngomong sama anak-anak, tapi sama keluarga yang lain ngomong juga apa enggak? Sama satu orang pun, karena aku memang tipe orang yang kalau punya masalah tuh nggak suka ngumbar. Jadi ya udah, kayak mencoba dulu untuk nanganin sendiri. Kalau nggak kuat ya sedih sendiri aja gitu dulu. Abang. Iya. Abang dengar nggak tadi Mami ngomong? Dengar. Terus selama ini abang Apa? suka tahu sendiri masalah Mami gitu ya, walaupun Mami nggak ngomong ya? Abang ngerasa? Kok abang bisa ngerasa? Kalau sometimes kalau Mami mukanya lagi lemas, Mami lagi ini, abang tuh tahu. Abang tuh tahu semua, tapi abang nggak tahu penyebabnya apa. Terus abang pernah nanya satu pertanyaan ke Mami, dan itu Mami pun itu kan waktu itu Mami kan lagi pulang sama Dedi kan. Abang tuh belum tidur atau lagi pas belum jamnya tidur kan, Mami Dedi pulang. Pas pulang, abang tanya Mami kenapa? Ada masalah yang bikin Mami gak nyaman. Gitu tuh ya, pokoknya ya bahasanya. Udah beberapa lama habis Mami mandi, Mami manggil abang. Abang nggak tahu masalahnya apa. Terus Mami nanya, kok abang tahu? Gitu kan. Kok abang tahu? Terus Mami jelasin. Abang tuh tahu perasaannya Mami kalau Mami lagi mukanya cemberut, ya ada yang nggak nyaman atau ada hal yang kurang inian sama Mami. Kalau Mami lagi sedih ya Mami memang lagi sedih. Kalau Mami lagi happy ya memang gak ada apa-apa. Tapi waktu itu lagi ada kayak Abang masalah. ngerasain sendiri ya? Kayak kadang-kadang kayak awal aja punya mau kayak di sekolah. Ada yang ngasih tahu. Terus kayak pas lagi tidur kayak kepikiran aja ada apa ya? Ada apa ya? Abang tidur. kepikiran? Kepikiran aja kayak ada apa ya? Sudah kan di mobil kan udah kan. Terus waktu itu abang lagi nonton apa gitu. Waktu itu kan lagi ngapain ya? Lagi pengen nonton jadi terus ada kayak berita kayak gituan kan, terus abang bilang ada yang nggak inian, ada yang nggak nyaman buat Mami. Jadi memang abang udah tahu dari dulu. Cuma abang nggak pernah ngomong ya? Sebenarnya abang sendiri tuh nggak pernah ngomong sama kita ya, Bi ya? Nggak pernah. Dia kayak mendem sendiri. Karena kita ngejaga kan. Dan kita juga baru tahu kalau ternyata abang tuh tahu gitu. Tapi abang tuh kayak nggak mau nanya, nggak mau apa. Tapi abang pendem gitu. Harusnya kalau ada apa-apa ditanya, nggak apa-apa sayang. Kayak nggak mau bikin Mami Dede repot aja. Kayak tadi pagi aja kan pas aku lagi tidur, dia masuk kamar tuh. Terus dia masuk kamar, Assalamualaikum gitu kan. Terus ditutup, dicium maminya gitu kan. Terus aku ngerasa sih, oh gitu sweet banget sih abang Fas gitu. Tapi aku mikir kok gua nggak dicium ya gitu kan. Sudah, terus abang keluar. Tapi abang tuh hebat loh, dia tuh orangnya penyayang gitu.
rasanya punya seorang ibu seperti Mami apa Abang? Bangga aja. Bangganya kenapa? Bangga punya ibu kayak gini. Yang gak pernah nyerah. Yang gak pernah putus asa. Yang selalu hadir di samping abang setiap hari. Mau abang lagi capek, mau abang lagi gak capek, lagi abang seneng, sedih, marah, gak sehat, lagi ngapa-ngapain tuh Mami selalu ada. Buat Abang ya? Nasihat apa yang paling Abang inget dari Mami buat Abang? Ada suatu saat, waktu itu abang mau curhat tapi ya abang takut. Takut kan? Takut. Terus udah abang curhat. Terus katain Mami gini, anggap aja Mami jadi itu temennya abang, temen ngobrolnya abang. Mami jadi dengerin curhatannya abang kok, kalau ada apa ngomong ya, kalau ada apa-apa ngomong ya. Udah. Gitu. Oh jadi Mami selalu bilang sama Abang kalau ada apa-apa ngobrol sama Mami, anggap Mami Dedi ini teman Abang gitu, jangan pernah takut gitu ya. Iya. Terus akhirnya Abang mau curhat ke Mami gitu ya. Sekarang nih kalau cerita apa aja cerita, semua apapun tuh dia cerita ya, apa aja gitu, apa yang dia lagi nggak nyaman, apa yang dia lagi happy, dia lagi suka apa, mainan, sahabatnya, main apa, semua diceritain. Ke Dedi juga dong, kan Dedi juga bisa jadi teman Abang. Iya, Dad. Ya, abang kan juga kalau misalkan Mami lagi nggak ini, abang juga curhat sama Dedi, gitu. Iya. Sekarang Abang lihat Mami. Kira-kira Abang lihat, Abang ngerasain apa yang mau Abang sampaikan ke Mami? Mami yang selama ini jagain Abang, ngelindungin Abang. Mungkin sebelum Dedi datang, Abang berdua sama Mami. Abang mau nyampein apa biar Mami itu jadi perempuan yang kuat? Mami tuh superhero-nya abang kayak Dedi. Mami tuh kalau dia lagi pergi, dia lagi syuting, lagi kerja, Mami tuh kayak ngelindungin abang, selalu sayang sama Sampaiin ke Mami abang, coba. selalu nemenin abang, terus selalu nyemangatin abang. Kalau abang sedih, Mami juga selalu nyemangatin abang lagi. Kalau Mami sedih, abang juga sedih. Terus kalau Mami senang, abang juga senang. Mami takut, abang juga takut. Mami marah, abang juga marah. Pokoknya semua perasaan Mami tuh kayak ngerasa aja. Terus Mami tuh selalu deket banget sama abang, ngajarin abang semua hal yang abang gak tahu. Kayak gitu. Sayang banget sama Mami ya? Gak pernah ada yang nyakitin Mami. Oke, Abang harus selalu doain Mami. Iya. Pesan Dedi setiap Abang sholat, Abang doain, jangan lupa ya. Iya, guys. Banget nih, Masya Allah nih. Mas Dedi, ini Mami juga nih. Ya. Nah, ya. Sekarang aku balik lagi ke sini ya kan, host ceritanya. Ya kan, aku punya sesuatu buat kamu. Apa? Oh, guys. Tahu nggak? Hah? Apa? Ada. Ada. Nih, ada di sini nih.
Allah. Terus melalui ibu dokter. Jadi Allah kasih melalui ibu dokter ya. Sama dia harus makan makanan yang bagus, yang sehat-sehat, minumnya yang banyak. Kenapa? Mie coklatnya banyak memang. Boleh mini coklat, kata siapa nggak mau? Gimana ngelihatnya? Sedih ya. Aku aja ngeliat terharu banget loh. Apalagi kamu. Kaget nggak? Gak bisa ngomong. Kamu nggak tahu kan kalau kita syuting akan ada kayak gini-gini? Karena ya nanti deh aku jelasinnya nanti aja. Tapi ada satu lagi yang mau aku kasih lihat buat kamu. Apa? Itu ada di situ. Selamat Hari Ibu, Mami ada superhero terbaik yang baik. Mami itu cantik sekali, Mami semoga panjang umur, sehat selalu. Mami adalah superhero yang lebih banyak untuk menyelamatkan semuanya. Terima kasih ya Mama, I love you. Tadi kamu kan udah ngeliat bagaimana anak-anak video dari kamu sama Fas, sampai kamu punya Ejas, sampai akhirnya ada Zafi di situ. Iya. Itu kan sesuatu yang memorable ya. Di situ kamu juga kelihatan bahagia banget. Ya memang harus terus bahagia karena anak-anak kan sumber kebahagiaan kita gitu. Kamu juga udah ngeliat ucapan dari Ejas semua. Tapi aku yakin sekali ucapan dari Ejas itu kamu ngeliatnya juga pasti gemes ya. Ejas minta ngomong. Tapi sekarang nggak usah lihat tayangannya, kamu lihat Ejasnya langsung tuh ada di situ. Ya Allah. Kakak Ejas mau ngomong apa sama Mami? Hah? Mau ngomong apa sama Mami? Hari Ibu, Mami. Makasih sayang. Kakak Ejas sayang sama Mami ya? Kakak sayang sama Mami. Apa? Seneng nggak? Itu bunga lili sayang. Iya. Tuh. Makasih. Aku kasih kamu bunga lili. Kalau menurut beberapa orang kan artinya adalah bentuk kemurnian, kesucian seorang ibu gitu. Jadi itu adalah bentuk kalau kamu itu adalah seorang ibu yang insya Allah punya jiwa yang murni, yang suci, mau bahagiain anak-anaknya dan juga sebagai bentuk keindahan. Jadi indahnya bunga lili itu aku yakin dia malu nih bentar lagi bakalan layu. Karena ternyata di sebelahnya lebih indah daripada bunganya sendiri. Makasih ya sayang. Dia mungkin. Iya, abang mau ngasih sesuatu lagi katanya. Apa? Mana? Apa? Bentar. Terus satu lagi ada bentuk ungkapan kasih sayang tulisan dari abang buat kamu. Apa? Mamiku tercinta, kaulah bidadariku, kau mengajariku dan merawatku, tak pernah mengeluh dan menyerah, bekerja keras tanpa lelah,
Mami, kau adalah malaikat. Hatimu seperti permata yang wangi. Masya Allah. Akan kulakukan apapun untukmu. Akan kusebut namamu di dalam doa. Masya Allah. Kau merawatku dengan sepenuh hati. Kau sangat perhatian terhadapku dan menyayangiku juga menjagaku. Ku akhiri puisi ini yang ku buat sepenuh hati. Juga yang telah ku baca dengan cinta. Selamat Hari Ibu. Terima kasih sayang, love you. Peluk mami juga peluk. Masya Allah. Aku juga mau di sini biar kayak keluarga ya kan. Oh, seneng banget hari ini. Dan sebenarnya hari ini kamu nggak tahu kan kalau akan seperti ini gitu. Hari ini, jadi sahabat Sonfai hari ini Virus nggak tahu kalau akan syutingnya seperti ini gitu, sahabat Sonfai. Karena skrip yang dikasih sama Virus beda dengan apa yang aku bawain, dan ini adalah bentuk perhatian, cinta dan kasih sayang dari kita, suami dan anak-anak kamu dan juga tim Sonfai yang ada di sini, tim True ID yang ada di sini. Katanya untuk Hari Ibu, perjuangan Hari Ibu cocoknya adalah Virus. Yang Masya Allah sudah berjuang luar biasa untuk anak-anaknya, makanya dibuat ini, dan juga sebagai bentuk perjuangan kamu terhadap anak-anaknya, dan insya Allah anak-anakmu kelak nih yang kedepannya akan berjuang untuk kamu, untuk membahagiakan kamu. Jadi semoga kamu bahagia, kamu menjadi istri yang soleha, tetap menjadi seperti sekarang ini, menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi ibu yang baik. Dan insya Allah kita semua akan berusaha bahagiain mami. Terima kasih. Kita saling sayang, saling jaga. Masya Allah, doain kita ya sahabat Sonfai. Masya Allah. Maaf ya sayang, udah bikin kamu nangis, tapi aku yakin ini adalah tangisan bahagia. Dan juga orang-orang di luar sana. Apa yang mau kamu sampaikan buat kita semua dong? Dengerin mami. Untuk Dedi sama Abang Fas, Kakak Ejas dan Dede Zafi yang sekarang nggak bisa ikut karena lagi sakit. Makasih udah untuk kamu yang udah selalu ngelindungin aku dan anak-anak, menjadi imam yang baik luar biasa. Makasih udah selalu sayang dan mencintai aku dengan tulus. Makasih sudah bisa menerima kekurangan aku. Makasih udah selalu ada di setiap momen di dalam hidup aku. Semoga aku berdoa mudah-mudahan kita bisa menua bersama, ngelihat anak-anak kita besar, ngedong cucu-cucu kita nanti bisa sehidup sesurga. Amin. Dan untuk Abang Fas, Kakak Ejas dan Dede Zafi yang gak ikut, makasih udah ada di hidup mami. Makasih udah menjadi anak yang baik. Tetap jadi anak yang baik, anak-anak yang soleh-soleha. Dan ingat ya, mengejar akhirat, nanti dunia akan mengikuti abang, kakak, dan Dede Zafi. Yang jelas aku sayang banget sama kalian karena buat aku kalian tuh segalanya buat aku. I love you. I love you too, Mom. I love you more. Masya Allah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, sahabat Sonfai ya. Dan semoga tayangan ini bisa menjadi pembelajaran juga buat kita, buat teman-teman. Semoga yang terbaik buat semuanya ya. Sampai ketemu lagi ya di Assalamualaikum netizen. Cari berkahnya yuk. Bye.